Perkenalkan, nama saya Faisal Amrin Nasution, umur saya 26 tahun. Saya cancer survivor. Dulunya saya bekerja sebagai pramuniaga di salah satu minimarket di Kota Medan. Awal mula saya dulu, pertamanya saya sebelumnya tidak pernah merasakan sakit kepala, maupun itu sakit kepala biasa maupun yang luar biasa. Pada saat saya mau menjalani aktivitas kerja saya waktu itu, kebetulan saya masuk shift pagi. Tiba-tiba saya mau kerja, kepala saya terasa pening, dan saya berpikir itu hanya masuk angin biasa karena belum sarapan. Setelah saya sarapan roti, saya ngambil obat di kotak obat. Setelah itu saya minum obat sakit kepala. Habis itu udah rasa sakit kepala saya hilang, pening saya pun juga hilang, dan saya pun lanjut menjalankan aktivitas kerja saya. Mungkin itulah gejala awal kanker saya. Setelah saya menjalankan aktivitas kerja biasa, tiba-tiba saya pun merasakan kepala saya sakit yang sangat luar biasa sekali, sehingga saya tidak bisa menahannya, dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit yang ada di Perbaungan. Di situ saya ditangani oleh dokter. Saya langsung dilarikan di ruang UGD, dan saya pun dirujuk untuk pemeriksaan organ tubuh dalam saya. Di rumah sakit itu, dokter memvonis saya hanya sakit biasa karena sering telat makan, dan kemungkinan itu hanya masuk angin karena saya muntah-muntah terus tidak berhenti. Di situ teman-teman saya pun langsung panik dan sigap untuk menolong saya, dan mereka pun mengusuki kepala saya yang pada saat itu terasa sakitnya luar biasa. Teman kerja saya pun mengantarkan saya untuk pulang ke Perbaungan karena kepala saya tidak berhenti rasa sakitnya, dan muntah pun terus tidak berhenti sehingga badan saya terasa lemas. Setelah sampai di rumah pun saya beristirahat. Keesokan harinya, kedua orang tua saya pun membawa saya berobat ke sana kemari untuk demi kesembuhan saya. Akhirnya belum membuahkan hasil. Kelang beberapa hari, saya pun beraktivitas biasa lagi. Setelah itu, kepala saya pun kumat lagi luar biasa, sehingga saya muntah tidak berhenti. Sampai tengah malam saya pun terasa lemas. Orang tua saya membawa saya untuk ke rumah sakit yang lebih lengkap lagi fasilitasnya. Sampainya saya di rumah sakit tersebut, saya pun ditangani oleh dokter-dokter yang ada di rumah sakit, dan saya pun dirujuk ke ruang CT scan karena kan kepala saya yang terasa sakit. Dan saya pun didiagnosa dokter bahwasannya di otak saya ada tumor yang masih sekecil tinta. Setelah dokter menjelaskan hasilnya, dokter pun segera memberi tindakan kepada saya untuk segera melakukan operasi di kepala saya, karena kalau tidak dibuang, dia akan berkembang lebih besar lagi, dan keluarga saya pun belum siap untuk melakukan operasi, dan dokter pun menyarankan saya untuk mencari obat alternatif lainnya karena tidak mau dioperasi. Setelah saya mulai stabil di rumah sakit, saya pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Setelah 1 minggu saya di rumah, saya melakukan aktivitas saya kembali seperti biasa, bekerja. Setelah beberapa hari bekerja, kepala saya pun kambuh lagi, sakit luar biasa seperti ditusuk-tusuk paku, dan saya pun muntah-muntah terus tidak berhenti, dan saya pun dirujuk masuk ke rumah sakit lagi. Saya keluar masuk rumah sakit itu dari tahun 2015 sampai tahun 2017, dan 2017 Februari disitulah saya melakukan operasi yang pertama. Alhamdulillah, operasi yang pertama pun berjalan dengan lancar. Sebelum operasi yang pertama, kaki kiri saya itu sudah mulai melemah karena kanker yang di otak saya sudah menggerogoti organ tubuh tangan kiri dan kaki kiri saya. Setelah operasi yang pertama, tangan kiri dan kaki kiri saya pun kembali pulih normal, stabil seperti biasa lagi. Di situ saya 1 bulan tidak menggunakan tempurung kepala saya. Tempurung kepala saya akan dipasang di bulan Maretnya. Selama 1 bulan itu saya menjalani aktivitas kepala saya tanpa tempurung kepala saya, dan hanya menggunakan kulit kepala saya saja.
karena tempurung kepala saya akan dipasang 1 bulan ke depannya, yaitu di bulan Maret. Sebelum tanggal yang ditentukan dokter untuk segera operasi memasang tempurung, kepala saya pun benjol lagi seperti telur ayam. Tetapi di situ saya tidak merasakan sakit yang seperti dulu. Dia tidak ada rasa sakitnya, tidak ada. Dan saya pun ke rumah sakit untuk konsultasi ke dokter dan menunjukkan kepala saya yang benjol lagi. Dokter pun membilang kemungkinan itu hanya cairan, karena kan belum memakai tempurung kepala. Nanti kita cek pada saat mau operasi pemasangan tempurung. Jadwal operasi saya pun tiba. Saya pun bersiap-siap untuk dirujuk ke ruangan operasi dan saya sudah memakai pakaian-pakaian operasi. Di situ dokter melihat kepala saya belum kempes juga, masih tetap seperti biasa, masih tetap bendol gitu. Di situ dokter pun menyuruh saya untuk turun lagi dan merujuk saya ke ruangan CT scan kembali untuk mengetahui hasilnya apa penyebab kepala saya itu benjol lagi. Setelah saya melakukan CT scan, saya pun disuruh menunggu di ruang inap saya kembali. Ternyata hasilnya adalah kanker di kepala saya itu tumbuh kembali untuk yang kedua kalinya. Dan akhirnya pemasangan tempurung kepala saya ini pun batal dan digantikan operasi pengangkatan kanker di otak saya kembali. Setelah saya melakukan operasi yang kedua, alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Setelah saya sadar dari operasi saya pun merasakan tangan kiri dan kaki kiri saya itu kembali lemah kembali seperti sebelum operasi yang pertama. Dan saya pun menanyakan ke dokter pun menjawab, yaitu efek samping dari operasi kamu. Dan jangan takut, itu nanti akan pulih kembali seperti semula. Dia butuh waktu perlahan-lahan. Saya diperbolehkan dokter untuk pulang ke rumah. Namun saya pulang ke rumah itu masih tanpa ada tempurung kepala. Kepala saya ini masih ditutup sama kulit kepala saya. Tempurung kepalanya akan dipasang di bulan yang akan datangnya, yaitu di bulan April. Setelah saya melakukan operasi yang kedua, kondisi saya pada saat itu saya lumpuh total sebelah kiri seperti orang stroke. Saya pun kembali seperti anak bayi kembali. Mandi saya dimandikan, buka baju dibukakan, makan disulangi sama orang tua saya. Seakan-akan saya tidak berarti lagi untuk menjalani hidup di dunia ini, karena saya sudah banyak menyusahkan orang-orang di sekitar saya. Itu rasanya saya sudah putus asa sekali lantaran saya tidak bisa beraktivitas lagi. Bahkan untuk mengurus diri saya sendiri aja saya sudah tidak mampu, harus menyusahkan orang lain. Sebelah kirinya lumpuh, tak bisa berjalan. Apa ubahnya mengurusi anak bayi. Nah, begitu kita mengurusi anak bayi, begitulah mengurusi dia. Setelah itu telah mandi, saya mandikan pakai celana, saya pakaikan celana. Cuma mau sabar dan tawakal ya kan. Wah, nggak bisa dan gitu loh. Ingat-ingat gitu. Ceritakan aja, nggak apa-apa. Tapi setelah itu lantaran saya berusaha untuk sembuh, di mana saya bilang ada kusuk urat, saya terapi selama tahunan, itulah saya bawa sampailah dia sembuh saat ini sampai bisa berjalan. Perasaan saya nangis, saya nggak mau ke depan anak saya nangis kan gitu. Ya, saya dalam batin aja lah, di belakang dia lah menangis. Nah, itu terapi lah. Nanti saya terakhir dia operasi yang terakhir, itulah saya duduklah di muka pintu, saya sholat subuh, doakan dia. Istilahnya sholat nggak berhenti saya mendoakannya. Lantaran kata dokter itu setelah kita operasi, setiap operasi tumor yang apa dia diangkat segala tumor, seperti kita memotong rumput. Nah, dipotong rumput itu tumbuh balik, dipotong rumput itu tumbuh balik. Kalau tidak memang untuk mencari mematikan akarnya. Tak patah semangat. Kalau Pak Islam udah selalu patah semangat, tapi nggak sedikit nggak ada terasa patah semangat. Nah, supaya hidup. Setiap orang yang berusaha tidak mungkin tidak dikabulkan yang kuasa. Nah, yang penting saya minta obat itu alhamdulillah sampai saat ini sembuhlah dia sudah. Cuma satu, mengapakan kondisi badannya itu
segala pantangan dipantanglah dulu, jangan dimakan sampai saat ini. Nah, udah itu untuk kondisi badan, penyakit badannya itulah berapa tahun mengejus asli segala buah terkecuali buah anggur. Nah, tidak boleh sama buah nangka. Itulah. Beberapa minggu saya di rumah, kepala saya itu tumbuh lagi benjolannya sebesar telur ayam. Benjolan yang ketiga ini dia tidak seperti benjolan yang kedua. Yang ketiga ini dia benjolannya merah seperti bisul yang mau pecah. Dan akhirnya kepala saya yang bekas operasi ini pun bocor dan mengeluarkan air putih yang jernih. Setelah saya menjelaskan ke dokter saya pun segera dirujuk dokter saya ke CT scan kembali untuk melihat apa penyebab kepala saya bisa sampai mengeluarkan air itu. Ternyata hasil CT scan itu tidak keluar di hari itu juga. Dia keluarnya di keesokan harinya. Dan saya pun pulang kembali ke rumah lagi bersama orang tua saya. Keesokan harinya, dokter pun menjelaskan hasilnya. Ternyata hasilnya di kepala saya itu kankernya tumbuh kembali untuk yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya ini dia sudah menggerogoti selaput otak saya, sehingga selaput otak saya ini bocor sampai mengeluarkan air yang sangat jernih. Airnya itu ternyata air dari otak saya. Dokter pun segera ngambil tindakan untuk saya dioperasi kembali lagi. Setelah operasi yang ketiga ini pun, dokter pun akhirnya menutup tempurung kepala saya kembali. Sebagai seorang ayah, sudah kesana kemari membawanya berobat. Kalau dukun, orang tua, kalau air, seluruh air, sumur, laut, air apapun sudah kami lakukan. Untuk bunga-bunga semua sudah kami lakukan. Tapi dokter menganjurkan harus dioperasi. Setelah anak saya dioperasi, maka nampaklah hasilnya. Maka kami pun besar hati karena penyakit itu telah diangkat melalui ilmu kedokteran di rumah sakit Grand Medistra. Sampai 3 kali dioperasi sampai tutup kepala, tempurungnya dipasang. Setelah itu dokter menganjurkan ahli bedah saraf di Grand Medistra supaya dikemo. Tetapi kami sebagai ayah dan kakak-kakaknya, ibunya ingin adiknya dan anak saya tidak dikemo. Maka kami mencari jalan yang lain, yakni melalui pengobatan herbal. Maka kami dianjurkan, ada seseorang ibu rumah tangga menunjukkan ke Jalan Jamin Ginting Medan. Di sanalah kami membawa anak kami bernama Faisal Amri. Maka dianjurkan oleh bapak yang mengobati itu meminum jamunya bersama buah pace. Mulai awal diberikan sampai sekarang banyaklah kurang anak saya. Di samping itu dia juga menjalani terapi. Maka sampai saat ini anak kami dikatakan telah sembuhlah. Tapi ada sedikit tangan dan kakinya sebelah kiri mengalami gangguan. Tapi kata bapak yang memberi kami obat herbal di Jalan Jamin Ginting Padang Bulan, itu Faisal bakal sembuh. Tapi kau sabar. Maka besarlah hati kami. Setelah saya sadar dari operasi saya yang ketiga, saya pun masih tetap merasakan hal yang sama, yaitu tangan kiri dan kaki kiri saya masih tetap terasa lemah. Dianjurkan dokter saya untuk melakukan fisioterapi untuk mengembalikan tenaga tangan kiri dan kaki kiri saya. Setelah beberapa bulan saya melakukan fisioterapi, alhamdulillah perubahannya sangat luar biasa. Tenaga tangan kiri dan kaki kiri saya sudah mulai kembali kuat kembali. Setelah satu tahun saya melakukan fisioterapi, alhamdulillah tangan kiri dan kaki kiri saya mulai kembali normal seperti dulu lagi, dan saya sudah bisa melakukan aktivitas saya seperti biasa,
Saya sudah bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri. Bahkan sekarang saya sudah bisa bawa motor sendiri untuk jalan-jalan menjumpai teman-teman saya. BPJS memang tidak bayar, apapun tidak ada bayar. Walaupun dalam rumah sakit biaya tidak ada dikenai. Cuma itu tadilah biaya kita untuk di luar dia sehat lah, penyambungnya. Nah itulah kita ya, habis banyak juga lah. Rasa kalau barang-barang 100 tas, kena juga itu. Cuma kan nggak terhitung kita. Segala perobatan dia kita yang di luar nggak diduga, kena lah itu ratusan juga. Maka udah awak bilang, kalau cukuplah Faisal aja yang menakan penyakit itu. Memang penyakit itu, semua itu kesembuhan yang kuasa. Nah, memang kebanyakan pun seperti kayak kawan dia itu banyak meninggal. Memang betul. Sampai saya bilang, saya sehat anak saya, lantaran memang saya lah supaya anak saya panjang umur dan sehat kembali. Memang betul rawatannya cukup dirawat. Nah, tidak bisa kita mengerjakan yang lain untuk persial merawat dia. Waktu koma itu panggillah dokter, dipukul ya terluak bisikan lah. Ya Allah, sembuhkanlah anakku, sadarkanlah dia. Sadarkanlah dia, biar supaya dia sembuh, hidup seperti biasa. Keluar apa dia balik? Terluak bisikan ke kuping dia. Udah sempet lah dia memang disuruh di sini beres-beres siwa. Ada tuh bisikan lah memang ke telinga dia. Sebelum operasi nggak salah itu. Dalam bantuan saya terhadap orang kampung, pajak-pajak, mana yang mendengar, alhamdulillah banyak yang menyumbang, termasuk dapat ada juga lah jutaan. Tapi begitu saya berniat, memang untuk mengobatkan anak saya, tapi alhamdulillah sembuh pula anak saya. Ada juga lah kawannya menyumbangkan, walaupun tak seberapa banyak, tapi disumbangkan juga lah. Selain saya bekerja, saya pun memiliki aktivitas, yaitu saya seorang modeling di Medan. Setelah saya divonis dokter ada kanker di otak saya pun masih tetap menjalankan aktivitas saya di dunia modeling. Pada saat saya setelah keluar rumah sakit di tahun 2015 itu, setelah divonis dokter ada kanker di kepala saya pun sempat juga mengikuti pemilihan putra-putri pariwisata Serdang Bedage, atau yang disebut pemilihan Teruna dan Belia Kabupaten Serdang Bedage tahun 2015. Di situ saya terpilih menjadi Teruna terfavorit Kabupaten Serdang Bedage tahun 2015. Di malam tahun baru 2016-nya, saya pun sempat mengikuti Passion Gebiar Fashion Show di kota Asahan, Sumatera Utara. Setelah dokter memvonis saya sembuh dari kanker saya pun merasakan perasaan yang sangat bahagia sekali. Seakan-akan ini hadiah terbesar yang saya dapat, yang Allah berikan ke saya, yang tidak bisa saya ucapkan dengan apapun itu dia. Di sini pun saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah memberikan kesembuhan dan kesempatan yang kedua buat saya untuk saya bisa berkumpul dengan kedua orang tua saya, dengan saudara-saudara saya dan orang-orang teman-teman yang baik di sekeliling saya. Buat kedua orang tua saya mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada kalian, karena berkat kalianlah saya bisa sembuh, aku bisa sembuh lagi seperti ini. Berkat doa kalian, berkat semangat kalian yang selalu menyemangati aku, sehingga aku tidak putus asa. Buat dokter alih bedaku, yaitu dokter Khairul Ihsan Nasution, dokter yang bedah kepalaku dari operasi pertama sampai operasi ketiga, beliau sangat luar biasa. Saya tidak bisa membalas jasa beliau. Buat dokter Beni, dokter saraf aku, terima kasih banyak. Karena kalianlah aku bisa sembuh dan sehat kembali seperti semula. Buat warga-warga lingkungan desa tempat tinggal aku, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian, karena kalian telah banyak memberikan bantuan kepada aku dan keluarga aku. Buat saudara-saudara aku yang dimanapun kalian berada, yang saat ini kalian sedang berjuang melawan kanker yang ada di tubuh kalian, seperti yang aku lalui selama aku berjuang melawan kanker di waktu lalu. Kalian harus tetap semangat, jangan pernah putus asa seperti yang aku lakukan dulu. Aku terus semangat,
hilangkan pikiran kotor kita, berpikir kita positif, bahwasannya Allah akan menyembuhkan dan mengangkat penyakit kita. Tetap semangat buat kalian semua, dan yakinlah setiap perjuangan itu akan membuahkan hasil. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya, Faisal Amri Nasution, Cancer Survivor. Semangat!